Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvian Ratumim dengan NIM 21040150040 dari kelas 3F mata kuliah Farmasi Fisika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang soal tentang kinetika dan order reaksi. Oke, jadi untuk contoh soal yang pertama, sediaan aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 derajat adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap, bagus sampai produk turunnya menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Nah, pertama yang harus kita cari itu adalah K0-nya nih. K0-nya itu rumusnya konstanta kecepatan orde pertama dikali dengan kelarutan si aspirin ini. Nah, konstanta kecepatan orde pertamanya itu kan 4,5 kali 10 min 6 per detik ya. Itu dikaliin dengan si kelarutannya. Kelarutan aspirin itu 0,33 gram per 100 ml. Hasil yang didapatkan yaitu 1,5 kali 10 min 6 gram per 100 ml detik. Nah, setelah itu kita cari nilai A-nya. Nilai A itu diambil dari sediaan cair aspirin nih. Dia kan 325 mg per 5 ml. Nah, karena ini masih gram, jadi kita ubah menjadi gram, dari miligram ke gram. Jadi 0,325 gram dibagi 5 ml. Hasil yang didapatkan yaitu 6,5 gram per 100 ml. Setelah itu kita cari nih T90. T90 itu didapat dari mana? Karena kan pertanyaannya itu jika produk dianggap tetap bagus sampai produk turunnya menjadi 90% nih. Jadi di sini T90. Rumusnya T90 sama dengan 0,10 dikali A0 dibagi K0. Nah, tadi kan kita udah dapat nih nilai A-nya. Nilai A-nya itu 6,5 gram per 100 ml. Dan K0-nya itu udah dapat juga nih, jadi tinggal masukin aja. Nah, 0,10 itu didapat dari rumus. Nah, setelah di jumlah ini, hasil yang didapatkan itu 4,3 kali 10 pangkat 5 detik dibagi 86.400 detik. Nah, 86.400 detik ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah detik dalam satu hari. Nah, habis itu kan dibagi. Nah, didapatkan hasil yaitu 5 hari gitu. Contoh soal selanjutnya, suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Nah, setelah 1 tahun, konsentrasinya tuh berubah nih jadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1. Tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Nah, C0-nya ini, C0 itu konsentrasi awal produk itu kan udah diketahui, yaitu 11,5 mg per mili. Lalu waktunya juga udah diketahui, dia 1 tahun. Dan si CT itu konsentrasi yang sudah berubah nih. Berubah kan, dia jadi 7,4 mg per mili. Yang ditanya tuh apa? Yang ditanya itu umur simpan sama waktu paruh dari produk ini. Nah, langkah yang pertama itu kita cari umur simpan dulu. Nah, umur simpannya itu untuk rumusnya sendiri 2,303 dibagi T dikali log C0 dibagi CT. Nah, 2,303 ini dibagi 1 tahun. 1 tahun itu kan tadi waktunya 1 tahun. Lalu dikali log CO-nya ini, CO-nya tadi 11,5 dan CT-nya itu 7,4. Nah, terus bawahnya itu 2,303 dikali 0,1914. Ini didapat dari mana? Didapat dari perhitungan
log 11,5 dibagi 7,4. Nah, hasil yang didapat yaitu 0,44 mg per 1 tahun. Nah, setelah itu kita cari nih T setengahnya atau waktu paruh dari produk ini. Nah, rumusnya itu 0,693 dibagi K atau umur simpan ya. Nah, umur simpannya itu kan tadi udah kita ketahui yaitu 0,44 mg per tahun. Nah, yaudah dimasukin aja 0,493 dibagi 0,44. Hasil yang dapat yaitu 1,575 tahun. Selanjutnya, untuk contoh soal yang terakhir, yaitu laju penguraian 0,056 M. Nah, di sini itu udah diketahui nih waktu berdasarkan jamnya dan kadar tertinggalnya. Nah, di soal ini diminta tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Lalu selanjutnya yaitu jika dari soal di atas kadar awal adalah 0,056 M, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, jadi di soal ini dia itu minta metode grafik dan metode substitusi. Nah, pada metode grafik ini untuk yang order 0 itu tadi udah saya coba untuk nyari di Excel. Nah, dia itu dicarinya waktu sama kadar tertinggalnya kalau untuk order 0. Nah, didapatkan hasil Y-nya itu min 0,0012 plus 0,056 dan nilai R-nya itu yaitu 0,9647. Nah, selanjutnya kalau untuk order 1 dia itu berdasarkan waktu dan ln C-nya. Nah, hasil yang didapatkannya yaitu Y sama dengan min 0,2513 X. Nah, min 28,747 dengan nilai regresinya yaitu 0,9536. Sedangkan kalau kita misalnya nih mau kita kan cari order 2 juga. Nah, order 2 itu dia itu yang dicari itu berdasarkan waktu sama 1 per CT-nya. Dan hasil yang didapatnya yaitu Y sama dengan 5,2875 X plus 175,43 dengan nilai R-nya itu 0,9398. Nah, jadi di sini itu kita cari nih nilai R dari order berapa yang mendekati angka 1 nih. Kalau order 0 itu 0,9647, order 1 itu 0,9536 dan order 2 itu kan 0,9398. Nah, jadi yang mendekati angka 1 itu adalah si order 0 ini gitu. Jadi berarti jawaban untuk yang A ini dia itu ada di order 0. Nah, terus habis itu untuk yang B nih, jika soal di atas kadar awalnya itu 0,056 M, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, kita asumsikan aja ya teman-teman. Jadi kan untuk nyarinya itu untuk permintaan yang B ini kan jika dari soal di atas kadar awalnya itu 0,056 M. Nah, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, tadi kan kita itu order yang didapat itu kan order 0. Nah, terus di order 0 itu Y-nya itu sama dengan min 0,0012X ditambah 0,056. Nah, terus karena ini order 0 dan rumus dari order 0 itu adalah AT sama dengan min K kali T ditambah AN. Nah, di sini kan metode substitusi ya. Metode substitusi itu kan artinya diganti atau dimasukkan gitu ya. Jadi kita
asumsikan aja nih kalau misalnya AT itu adalah si Y, terus min K itu sama dengan min 0,0012, T itu adalah X, dan AN itu adalah 0,056. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.